Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya jual beli properti. Pernah rugi apa enggak sih? Nah, teman-teman kan penasaran, saya pernah rugi nggak ini jual beli properti atau invest properti? Nah, silahkan terus pantengin video ini sampai habis. Saya sudah melakukan jual beli properti, invest properti itu sejak tahun 2007 ya. Sejak saya dulu masih karyawan itu saya sudah mulai beli apartemen, beli rumah 1-2 unit terus dijual, beli satu lagi dijual, kayak gitu jual beli udah sering gitu ya. Dari tahun 2007 sampai sekarang mungkin ya udah bisa dibilang saya jual beli gitu sudah mungkin lebih dari 100 lah, lebih dari ratusan properti gitu ya. Nah, teman-teman pasti penasaran ya. Kan ada ya, saya selalu bilang properti itu adalah investasi yang low risk ya, jadi risiko rendah gitu. Nah, teman-teman kan pasti nanya, saya pernah rugi nggak selama dari tahun 2007 sampai sekarang, berarti kan udah berapa tahun tuh ya? Udah 13 tahun ya, 14 tahun ya, 14 tahun saya jual beli gitu, pernah rugi apa enggak? Nah, ini saya kasih tahu nih bocorannya ya. Saya pernah rugi jual beli properti seumur saya jual beli properti itu cuma 2 kali. Nah, 2 kalinya ini kenapa ini ya? Dua-duanya karena masalah di dokumen, masalah di surat-surat ya. Yang pertama adalah waktu itu sertifikatnya ada, tapi PBB-nya nggak ada. Nah, PBB-nya itu entah kemana. Terus kemungkinan dia masih tergabung dengan PBB induk, karena waktu itu di perumahan PBB-nya itu nggak jelas, PBB induknya pun juga nggak jelas gitu. Jadi kita bingung, kita mau pecah PBB punya kita itu mau pecah dari mana, karena PBB induknya juga nggak jelas. Terus developer perumahannya juga udah kabur entah kemana gitu. Nah, akhirnya itu satu kerugian saya akhirnya harus membatalkan pembelian properti tersebut, DP-nya angus, DP-nya hilang. Nah, terus yang kedua, masalah dokumen juga. Ini karena saya membeli properti, saya tidak ngecek dulu, tidak ngukur propertinya tersebut gitu. Jadi propertinya tersebut, luas tanahnya misalnya 200 meter gitu ya. Saya nggak ngukur, saya langsung DP aja gitu. Ternyata setelah diukur, propertinya tersebut, bangunannya itu melebihi tanah dari yang seharusnya gitu. Jadi orangnya itu bangun itu bablas gitu ya, masuk tanah orang gitu loh. Ya udah, akhirnya saya tahu setelah saya kasih DP-nya waktu itu 300 juta atau berapa itu. Waduh, akhirnya saya bingung, saya ini mau terusin, nanti suatu saat kalau pemilik tanah yang kita pakai tanahnya tanpa izin itu tahu, terus akhirnya minta dirubuhin, waduh, kerugiannya makin banyak. Tanahnya kalau kita beli, ya kalau dijual, kalau nggak dijual gimana? Kalau orang yang ngotot nggak mau jual. Akhirnya waktu itu dengan sangat berat hati, akhirnya saya batalin, dan itu kesalahan saya memang. Kesalahan saya tidak teliti waktu membeli, dan akhirnya yaitu DP-nya angus. Uang sekolahnya mahal ya, uang sekolahnya 300 juta gitu. Nah sekarang, jadi teman-teman, kalau mau beli properti, yang sangat penting sekali untuk dicek adalah dokumen-dokumennya, legalitasnya. Properti itu sebenarnya adalah suatu bisnis, suatu investasi yang sangat pemaaf ya. Kita mau kemahalan kayak belinya, kita mau salah lokasi kayak belinya. Misalnya lokasinya itu sepi gitu ya, jauh dari mana-mana gitu ya.
terus misalnya kemahalan gitu ya, jadi pasaran segini kita belinya segini gitu. Itu properti sangat pemaaf. Karena apa? Karena suatu saat pasti harga itu akan naik lebih dari uang yang kita keluarkan. Jadi misalnya kita salah beli, hari ini kita beli kemahalan, nggak apa-apa, kita diemin aja, properti tersebut pasti akan naik dan akan untung tetap gitu. Itu yang disebut properti itu pemaaf. Cuma yang tidak bisa dimaafkan adalah kalau bermasalah di legalitasnya. Legalitas problem ada yang bisa diberesin pakai mediasi, pakai duit segala macem, ada yang tidak bisa. Nah, kalau yang tidak bisa ini yang repot gitu, yang kita membutuhkan biaya besar, energi besar, makan hati, waktu juga. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau mau beli properti, yang paling penting adalah cek legalitasnya. Oke? Cara ngeceknya gimana? Suruh notaris aja yang ngecek. Notaris itu biasanya ngecek nanti ke BPN, nanti dicek sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya kasih notaris, suruh ngecek. Itu aja kadang-kadang masih bisa ada sedikit persentase yang kesalahan gitu ya. Jadi udah dicek semuanya bagus, ternyata setelah kita beli ada orang lain yang bilang, oh ini gue juga punya sertifikat nih, jadi sertifikatnya ternyata double. Itu mungkin dan bisa terjadi gitu. Itu ada permainan oknum orang dalam BPN biasanya kayak gitu ya. Itu jadi udah kriminal sih sebenarnya. Ada dua sertifikat yang dua-duanya tuh sertifikatnya asli gitu. Itu saya pernah dengar ada kejadian di suatu daerah di Jogja ya. Nah, teman-teman, itu sharing saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Dadah.